거절한다. 후배님을 위해는 그 정도도. 네? Kisah ini berlatar di sebuah negara yang masih mempertahankan sistem kerajaan sejak era dinasti Joseon, namun kini telah menerapkan sistem monarki konstitusional. Dalam sistem ini, raja tetap memiliki gelar dan dihormati, tetapi pemerintahan dijalankan bersama parlemen. Di tengah sistem tersebut terdapat sebuah sekolah elit yang hanya diisi oleh anak-anak dari keluarga berpengaruh. Disinilah kisah seorang gadis bernama Huiju dimulai. Ia dikenal sebagai siswa berprestasi yang berhasil meraih peringkat tertinggi. Namun, di balik pencapaiannya, ia tidak mendapatkan penghormatan yang menurutnya pantas. Salah satu orang yang sering meremehkannya adalah Min Suk, putra dari seorang pejabat tinggi. Hubungan mereka tidak pernah baik karena Min Suk selalu berusaha menjatuhkan Huiju. Padahal Huiju sendiri berasal dari keluarga kaya. Meski begitu, ia merasa statusnya masih belum cukup tinggi. Dalam hatinya, ia berharap terlahir sebagai bagian dari keluarga kerajaan agar mendapatkan pengakuan yang lebih besar. Suatu hari, pihak sekolah memberikan penghargaan atas prestasinya. Sang dekan menjelaskan bahwa sekolah tersebut didirikan oleh anak haram dari keluarga kerajaan di masa lalu, dan sebagai simbol penghargaan ia memberikan sebuah hadiah kepada Huiju. Meski menerima hadiah itu, dalam hatinya Huiju merasa jijik. Setelah keluar, ia langsung membuang hadiah tersebut ke dalam air mancur, seolah menolak makna di baliknya. Waktu pun berlalu dan cerita beralih ke masa kini. Huiju kini telah menjadi seorang CEO sukses dari perusahaan besar bernama Castle Group. Ia dikenal sebagai sosok ambisius yang tidak ragu menggunakan berbagai cara untuk menang dalam persaingan bisnis. Dalam sebuah rapat penting, ia menegaskan bahwa perusahaannya tidak boleh kalah dalam hal penjualan. Ia bahkan memerintahkan timnya untuk menggali segala informasi tentang pesaing utama dan memanfaatkannya sebagai bahan pemberitaan untuk membentuk opini publik. Baginya, citra adalah segalanya. Ia percaya bahwa siapa yang lebih dulu menguasai pemberitaan, dialah yang akan memenangkan perhatian publik. Strategi tersebut menjadi senjata utamanya dalam dunia bisnis. Di tengah kesibukannya, sekretarisnya mengingatkan bahwa hari itu adalah ulang tahun raja dan ia diwajibkan menghadiri acara kerajaan. Huiju pun memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai panggung publik. Ia meminta agar media juga menyoroti dirinya, termasuk apa yang ia kenakan. Di sisi lain diperkenalkan seorang pria yang menyandang gelar Pangeran Agung bernama Yiwan. Gelar ini diberikan kepada anggota kerajaan yang tidak berada dalam garis suksesi tahta. Ia memiliki kepribadian yang santai dan cenderung tidak peduli dengan aturan, bahkan lebih memilih beristirahat daripada menghadiri acara penting kerajaan. Sementara itu, acara kerajaan berlangsung megah dengan kehadiran para tokoh penting dan liputan media yang luas. Huiju datang dengan gaya mencolok mengenakan pakaian modern berwarna merah, warna yang sebenarnya dianggap tidak pantas untuk acara kerajaan. Penampilannya langsung menarik perhatian, baik pujian maupun kritik. Tanpa disadari, strategi yang ia rancang mulai membuahkan hasil. Artikel-artikel tentang dirinya bermunculan dan semua yang ia kenakan langsung menjadi tren hingga terjual habis di pasaran. Ia berhasil mencuri perhatian dan menjadi pusat pembicaraan. Namun di balik sorotan itu banyak bisikan miring tentang dirinya. Masa lalunya sebagai anak haram dari ayahnya kembali diungkit. Ia dianggap tidak memiliki kehormatan dan etika, bahkan dicap sebagai sosok yang aneh. Mendengar hal itu, amarah Huiju memuncak. Ia meluapkan emosinya dengan memecahkan gelas di tangannya, membuat orang-orang di sekitarnya seketika terdiam. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan kakaknya, Teju, yang juga merupakan pesaingnya dalam memperebutkan posisi sebagai penerus Castle Group. Hubungan mereka dipenuhi ketegangan.
Teju meremehkan kemampuan Huiju dan menganggapnya tidak layak menjadi penerus. Ia bahkan menyebut Huiju hanya sebagai tiruan yang tidak akan pernah bisa menjadi simbol kemewahan sejati. Namun Huiju tidak tinggal diam. Ia yakin bahwa dirinya adalah sebuah merek yang kuat dan selama orang-orang terus membicarakannya, ia tetap berada di atas. Ketegangan di antara keduanya semakin terasa hingga akhirnya mereka harus memasuki ruang makan bersama para tamu kerajaan. Di sana diperkenalkan pula raja yang masih sangat muda didampingi oleh ibunya sang ratu. Semua orang menantikan kehadiran Pangeran Yuan yang belum muncul hingga akhirnya ia datang dengan cara yang tidak biasa, mengenakan pakaian berburu, sesuatu yang jelas melanggar etika acara kerajaan. Momen itu pun langsung menjadi pusat perhatian, menambah ketegangan dalam pertemuan yang sudah dipenuhi intrik dan ambisi. Ia dengan santai menjelaskan bahwa pakaian itu adalah hadiah dari sang raja kecil sehingga ia merasa pantas memakainya. Kehadirannya langsung disambut hangat oleh sang raja kecil yang tampak sangat menyayanginya. Terungkap bahwa hubungan keluarga kerajaan cukup rumit. Ratu yang sekarang ternyata adalah istri dari kakak laki-laki Pangeran Yuan yang telah meninggal. Meski memiliki hubungan sebagai ipar, keduanya tidak akur dan menyimpan ketegangan yang belum terselesaikan. Acara makan malam pun berlangsung meriah. Para tamu menikmati hidangan sambil menantikan pertunjukan cahaya yang akan digelar di tepi sungai sebagai bagian dari perayaan nasional. Sesuai tradisi, sang raja kecil menuliskan doa dan harapan baik untuk keluarganya dan rakyatnya. Di tengah suasana itu, Huiju berdiri menyaksikan pertunjukan. Ia kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Min Minyong yang juga menjabat sebagai kepala staf keluarga kerajaan. Berbeda dengan orang lain, pria itu terlihat cukup nyaman berbicara dengannya. Huiju bahkan dengan santai mengakui bahwa ia memang menikmati kontroversi, seolah itu adalah bagian dari strateginya untuk tetap menjadi pusat perhatian. Tak lama Pangeran Yuan memanggil Perdana Menteri Min, keduanya berbicara santai, namun terselip pembicaraan serius mengenai tanggung jawab kerajaan. Pangeran Yuan secara terang-terangan menyiratkan bahwa jika ia menikah, maka sebagian besar tugas kerajaan akan jatuh kepada Perdana Menteri Min. Hal itu langsung membuat sang Perdana Menteri Min tertekan mengingat beban tanggung jawab yang sudah ia tanggung. Di balik candaan itu tersirat bahwa Pangeran Yuan sebenarnya memiliki kuasa untuk menolak pernikahan kerajaan melalui hak istimewanya untuk menolak karena setiap pernikahan anggota kerajaan harus mendapat persetujuan kabinet. Ia hanya menyampaikan hal itu dengan cara yang santai, seolah tidak terlalu peduli. Sementara itu, Huiju yang sedang berjalan di area istana tanpa sengaja tersesat ke tempat terlarang. Di sanalah ia bertemu langsung dengan Pangeran Yuan. Tanpa menyadari siapa dirinya, pria itu menegurnya karena berada di area yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Namun, situasi berubah ketika Pangeran Yuan mengenalinya sebagai alumni dari sekolah yang sama. 후배님을 위해는 그 정도. 네? Ia pun memberi kesempatan kepada Huiju untuk pergi tanpa masalah. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar dan api mulai menyebar di area istana. Kepanikan langsung melanda. Insiden ini mengingatkan Pangeran Yuan pada tragedi masa lalu ketika kakaknya, raja sebelumnya, tewas dalam kebakaran serupa 3 tahun lalu. Trauma itu kembali menghantuinya. Perdana Menteri Min segera memastikan keselamatannya, sementara Pangeran Yuan justru khawatir pada kondisi raja kecil. Di tengah kekacauan, sang ratu datang dan tanpa diduga langsung menampar Pangeran Yuan dengan penuh emosi. Luka kecil pun muncul di wajahnya akibat goresan kuku sang ratu. Tindakan itu mengejutkan banyak orang, termasuk Huiju yang menyadari bahwa sang ratu tampaknya menyimpan kebencian mendalam terhadap Pangeran Yuan. Ketegangan semakin terasa saat sang ratu menuduhnya seolah selalu membawa kematian bagi para raja. Beruntung, raja kecil muncul dalam keadaan selamat dan langsung dipeluk oleh ibunya. Meski situasi berhasil dikendalikan, suasana tetap dipenuhi kecanggungan dan tekanan. Perdana Menteri Min kemudian menegaskan bahwa tidak boleh ada teori konspirasi yang beredar di publik.
Media harus dikendalikan sepenuhnya karena kestabilan keluarga kerajaan baru saja dipulihkan setelah berbagai krisis. Di sisi lain, Huiju segera meninggalkan istana. Sekretarisnya sempat mengira ia sengaja keluar lebih awal demi menciptakan sensasi. Namun kali ini Huiju menegaskan bahwa ia benar-benar keluar karena kebakaran tersebut. Dalam perjalanan pulang, berita tentang insiden itu sudah mulai tersebar meski dilaporkan tidak ada korban. Sekretarisnya kemudian menyinggung masa lalu Huiju dengan Pangeran Yuan mengingat keduanya pernah bersekolah di akademi yang sama. Huiju mencoba menutupi perasaannya dengan menyebut pria itu hanya menyebalkan, namun ingatannya justru membawa kembali ke masa lalu. Dulu saat masih di sekolah, Huiju diam-diam masuk ke klub panahan pada malam hari untuk berlatih. Ia berusaha keras meningkatkan kemampuannya meski tanpa izin resmi. Saat sedang berlatih, tiba-tiba lampu menyala dan Pangeran Yuan yang saat itu masih menjadi siswa elit memergokinya. Ia menegurnya karena melanggar aturan, bahkan mengancam akan memberikan hukuman berupa pengurangan poin. Namun Huiju tidak gentar. Ia menantang ketidakadilan sistem yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki status kerajaan. Baginya, aturan seharusnya berlaku sama untuk semua orang. Ia bahkan dengan berani menyatakan bahwa ia tidak masalah bermain kotor demi menang daripada kalah dengan cara yang bersih. Keberanian dan ambisinya saat itu meninggalkan kesan tersendiri bagi Pangeran Yuan meski hubungan mereka tetap dipenuhi ketegangan. Kisah pun kembali ke masa kini. Huiju masih menganggap pria itu sebagai sosok yang menyebalkan, meski tak bisa dipungkiri bahwa ia terus terlibat dalam hidupnya. Di sisi lain, sang ratu diam-diam menemui Pangeran Yuan. Kali ini sikapnya berubah. Ia mengungkapkan penyesalan atas tindakannya sebelumnya, mengakui bahwa emosinya saat itu tidak terkendali. Ratu akhirnya mengakui bahwa tindakannya sebelumnya dilandasi rasa takut. Ia terlalu khawatir sesuatu akan terjadi pada putranya, sang raja kecil, terutama setelah tragedi kebakaran di masa lalu yang telah merenggut nyawa ayah anak itu. Pangeran Yuan menanggapi dengan tenang. Ia memahami kekhawatiran tersebut, bahkan berjanji akan meredakan situasi dengan menjelaskan kepada Perdana Menteri Min bahwa sang ratu sudah bertanggung jawab dan meminta maaf. Namun di balik ketenangannya tersirat luka yang tidak terlihat. Bagi sang ratu, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang-orang justru lebih memperhatikan luka kecil di wajah Pangeran Yuan dibandingkan keselamatan sang raja. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa perhatian publik mulai bergeser ke arah yang salah. Pangeran Yuan sendiri menyadari posisinya yang rumit. Sebagai wali raja, ia memang harus bertindak layaknya seorang pemimpin karena raja masih terlalu muda untuk memikul tanggung jawab negara. Namun di sisi lain, ia tidak memiliki kekuasaan nyata. Perannya hanya sebatas mengawasi tanpa otoritas penuh. Ia berada di posisi yang kuat sekaligus lemah dalam waktu yang bersamaan. Sang ratu kemudian menyinggung sesuatu yang lebih dalam tentang kekuasaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa banyak politisi, pengusaha, dan bahkan investor besar berada di pihak Pangeran Yuan. Tanpa disadari, pengaruhnya perlahan membayangi keberadaan sang raja sendiri. Ia seperti bayangan yang menutupi cahaya mahkota. Ucapan itu memicu kenangan lama dalam diri Pangeran Yuan. Sejak kecil, ia sudah ditetapkan hanya sebagai Pangeran Agung, bukan pewaris tahta. Ayahnya dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak boleh mengganggu posisi putra mahkota. Sejak saat itu, ia tumbuh tanpa pernah merasakan kasih sayang penuh dari sang ayah dan harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi raja. Kembali ke masa kini, sang ratu menyampaikan keinginannya secara jelas. Ia ingin Pangeran Yuan tetap menjadi pendukung setia bagi raja. Namun tidak hanya itu, ia juga menuntut sesuatu yang lebih besar. Ia ingin Pangeran Yuan menikah dengan seseorang pilihannya dan bersumpah setia bukan hanya kepada raja, tetapi juga kepada dirinya. Di sisi lain, Huiju sedang menghadapi tekanan yang tidak kalah besar dari keluarganya sendiri. Ayah
ayahnya memaksanya untuk menikah meski ia masih ingin mempertahankan posisinya sebagai CEO. Ia tahu begitu menikah, perannya akan diperkecil dan hanya diberi kendali atas bisnis kecil jauh dari ambisinya saat ini. Situasi semakin memanas ketika kakak dan iparnya ikut campur. Mereka menekan Huiju untuk mengikuti keinginan sang ayah seolah keputusan itu sudah final. Bahkan secara halus mereka merendahkannya dengan menyinggung latar belakangnya sebagai anak haram yang membuatnya sulit mendapatkan pasangan dari keluarga terpandang. Huiju tidak tinggal diam. Ia justru menyerang balik dengan kata-kata yang tajam, meremehkan pilihan hidup kakaknya dan menunjukkan betapa ia tidak akan pernah menerima nasib yang dipaksakan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya memang bersedia menikah tetapi bukan dengan pria sembarangan. Ia menolak dijadikan alat demi kepentingan keluarga, apalagi jika itu berarti menyerahkan masa depannya kepada seseorang yang tidak sepadan. Dengan penuh emosi, Huiju meninggalkan ruangan menegaskan bahwa ia tidak akan tunduk begitu saja. Sementara itu, Pangeran Yiwan berbincang dengan sekretarisnya. Keputusan tentang pernikahan mulai menjadi sorotan, terutama karena perubahan sikap dari pihak istana yang sebelumnya tidak menginginkan ia menikah, namun kini justru memaksanya. Di tempat lain, Huiju melampiaskan emosinya kepada para stafnya. Tekanan dari keluarga membuatnya semakin mudah tersulut. Namun sekretarisnya mencoba menenangkan keadaan, menyadari bahwa sumber kemarahan itu bukan sekadar pekerjaan melainkan konflik besar tentang pernikahan dan perebutan kekuasaan dalam keluarga. Di istana, Pangeran Yiwan memutuskan untuk pergi ke kediaman pribadinya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang bangsawan bernama Tuan In Pyong, sosok yang memberi kesan mencurigakan. Pertemuan singkat itu terasa penuh makna tersembunyi, seolah ada agenda lain yang sedang berjalan di balik layar. Tak lama setelah itu, Tuan In Pyong menemui sang ratu. Ia mencoba menjelaskan mengapa banyak orang mendukung Pangeran Yiwan, karena meski telah kehilangan ayah dan kakaknya, ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan melindungi kerajaan. Namun bagi sang ratu justru itulah masalahnya. Ia melihat Pangeran Yiwan terlalu berperan seperti raja, padahal yang seharusnya memegang posisi itu adalah putranya. Ia merasa Pangeran Yiwan perlahan mengambil alih bayangan kekuasaan. Sementara konflik di istana semakin dalam, Huiju justru sibuk dengan masalahnya sendiri. Ia menyeleksi calon pasangan dari berbagai kalangan, namun tidak ada yang memenuhi standarnya. Baginya, pasangan hidup harus setara, baik dari segi penampilan, kecerdasan maupun status. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Dunia politik dan bisnis memiliki batasan tersendiri dan banyak pihak enggan terlibat karena risiko skandal dan konflik kepentingan. Meski begitu, Huiju tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak ingin menurunkan standar hanya demi memenuhi tekanan keluarga. Ia bahkan mulai membayangkan pernikahan besar yang bisa mengangkat posisinya lebih tinggi. Di sisi lain, Pangeran Yiwan tampak tenang menghabiskan waktunya dengan melukis. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama karena orang kepercayaannya kembali mengingatkan bahwa penampilannya di acara kerajaan sebelumnya telah menjadi bahan pemberitaan besar. Pangeran Yiwan hanya menanggapi dengan satu pertanyaan sederhana, apakah berita tentang kebakaran sudah menyebar atau belum. Kejadian sebelumnya ternyata justru membawa keuntungan tersendiri bagi Pangeran Yiwan. Keesokan harinya di kantor, suasana dipenuhi pembicaraan tentang dirinya. Banyak orang membicarakan penampilannya yang dianggap tampan dan karismatik, meski sempat menuai kritik karena mengenakan pakaian tidak formal di acara kerajaan. Di sisi lain, Huiju juga mengikuti perkembangan berita tersebut. Ia terlihat tertarik, bahkan tersenyum saat membahasnya dengan sekretarisnya. Huiju justru memiliki ide yang jauh lebih berani. Ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang tidak biasa, mengajukan lamaran pernikahan kepada Pangeran Yiwan. Bagi banyak orang, ide itu terdengar gila, namun bagi Huiju itu adalah langkah strategis. Ia merasa memiliki semua yang dibutuhkan: kecantikan, kecerdasan, dan kekayaan. Dan sejauh
sejauh ini belum ada kandidat yang lebih cocok daripada pria itu. Tanpa ragu, ia langsung mengirimkan permintaan resmi untuk bertemu secara pribadi dengan Pangeran Yuan. Namun, permintaan itu ditolak. Tidak menyerah, Huiju terus mengirimkan permintaan baru dengan berbagai alasan dan identitas berbeda. Ia mencoba segala cara agar bisa mendapatkan kesempatan bertemu. Berkali-kali pula Pangeran Yuan menolak tanpa memberikan perhatian, hingga akhirnya Huiju mengubah strateginya. Ia menuliskan alasan yang lebih personal, bahkan memuji Pangeran Yuan dan menawarkan dukungan untuk pembangunan negara. Tetap saja permintaannya kembali ditolak. 거절한다. Baru ketika ia menggunakan identitas sebagai junior alumni dari sekolah yang sama, permintaan itu akhirnya diterima. Pangeran Yuan tidak bisa menolak alasan tersebut. Kesempatan yang ditunggu pun tiba. Huiju datang ke kediaman pribadi Pangeran Yuan dengan penuh percaya diri. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyampaikan tujuannya. Ia menyerahkan sebuah amplop merah berisi proposal yang sangat mengejutkan, sebuah ajakan untuk menikah. Pangeran Yuan hanya menatapnya dengan senyum tipis, seolah terhibur oleh keberanian yang tidak biasa itu. Di balik semua konflik itu tersimpan satu kenangan penting dari masa lalu. Saat masih di sekolah setelah insiden di klub panahan, Huiju sempat diliputi ketakutan. Ia khawatir akan dihukum atau bahkan dikeluarkan karena telah melanggar aturan dan menantang anggota keluarga kerajaan. Namun, keesokan harinya sebuah pengumuman mengejutkan muncul. Klub panahan dibuka untuk semua siswa selama 1 bulan penuh, memberi kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berlatih. Keputusan itu ternyata berasal dari Pangeran Yuan.